Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwa wafis safh wal af wal hilm minal halawah wa tuma'ninah. Di dalam di dalam kelapangan dada, memaafkan dan bersikap matang dan dewasa, itu ada halawah, ada kelezatan, wa tuma'ninah, ada ketenangan, was sakinah, sakinah sekali ketenangan juga, wa syarafin nafas, dan kemuliaan jiwa, wa izziha, lagi-lagi tingginya martabat seseorang, wa izziha wa raf'atiha, anta syaffiha bil intiqam ma laysa syai'un minhu fil muqabal wal intiqam, dibanding kalau kita turuti nafsu kita untuk balas dendam. Jadi hadirin yang Allah muliakan, sayang, hidup ini cuma sekali, dan kita nggak mungkin membuat semua orang suka sama kita. Maka pasti ada aja yang berusaha menyakiti kita. Maka kalau kita tidak sabar dan tidak memaafkan dan lebih memainkan dendam, maka sampai kapan? Dan yang rusak kita, akhirnya kita nggak bisa nikmatin hidup. Hidup nggak pernah tenang, hidup nggak pernah nyaman. Begitu ada sesuatu, panik lagi. Begitu ada sesuatu, down lagi. Begitu ada sesuatu, stres lagi. Kita nggak bisa ngatur lisan orang, dan kita nggak bisa mengontrol hati orang, tapi kita bisa mengontrol hati kita dengan kekuatan dan taufik dari Allah. Bisa. Kita bisa ngejaga hati kita. Hati orang nggak bisa kita jaga. Jadi mau sampai kapan? Dan sekali lagi, akan ada kemuliaan. Jadi orang mengatakan, harga diri gue dihancurin, gue harus. Itu bukan konsep dari Allah dan Rasulnya. Konsep dari Allah dan Rasulnya dalam hadis Muslim yang sudah kita bahas, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةً atau kama qala, dan tidaklah Allah menambah pada diri seseorang karena pemaafnya kecuali kemuliaan. Semakin kita punya jiwa memaafkan, semakin mulia kita di sisi Allah, lalu di sisi manusia. Mulia. Makanya kata para ulama, sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wa Din. Al-Imam Mawardi salah satu ulama madzhab Syafi'i. Kata beliau, menukilkan ucapan para ulama-ulama kita, laisa min adatil kiram sur'atul intiqam. Bukan kebiasaan dan bukan pola hidup orang-orang mulia mudah membalas dendam, cepat merespon karena emosi. Bukan. Laisa min adatil kiram sur'atul intiqam. Bukan dari kebiasaan orang-orang mulia dan bukan dari pola hidup orang-orang mulia sur'atul intiqam, cepat dalam merespon dendam dan cepat dalam membalas dendam. Bukan. Orang-orang mulia itu tenang. Semua dipertimbangkan masak-masak. Nggak meledak-ledak. Itu yang dikatakan Al-Imam Al-Mawardi. Hadirin yang Allah muliakan, maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Boleh membalas, boleh marah, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam surat Al-Baqarah 194. Tapi kita nggak mulia nanti.
tapi kita nggak tenang. Masih ingat, orang yang memaafkan itu bisa tidur nyenyak. Adapun yang dendam dan marah, kesal, maka dia tidak bisa tidur, kebanyakan mikir, dan tidak bahagia hidupnya. Makanya opsi di tangan kita lah. Kita mau tenang dalam hidup atau mau sakit hati terus. Makanya coba lihat orang yang tidak, atau ketika kita, nggak usah orang lah, kita ketika marah-marah nggak bisa memaafkan, enak nggak hidup? Nggak enak, jamaah. Ini hidup cuma sekali. Masa kita pendam terus perasaan bertahun-tahun, sakit hati terus? Solusinya simpel kok. Anda nggak perlu MRI, Anda tinggal maafin aja. Kenapa untuk penyakit fisik kita berusaha berobat, kita harus keluar negeri, kita general check up? Ini maafkan aja, Anda tenang hidup, nyaman. Dan itulah orang-orang mulia. Orang-orang mulia itu memaafkan. Orang-orang mulia itu memaafkan. Dan kalau merespon bukan dari dendam, tapi melihat maslahat, melihat dalil, melihat kaidah, dan lebih ke secara fisik, secara zahir, sebagaimana Nabi SAW menghukum Ka'ab secara zahir. Hati beliau sayang sekali dengan Ka'ab. Sebagaimana seorang ibu menghukum anaknya secara zahir. Hati seorang ibu, jangan ditanya, sayang banget sama si anak. Tidak ada kontradiksi. Maka ini yang perlu kita dudukkan. Dan ini ketinggian value dan nilai dalam Islam. Islam memberikan tempat bagi orang yang ingin membalas, sebagaimana Al-Baqarah 194, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang menyakiti kalian, kalian boleh membalasnya sesuai dengan kadar disakitinya tersebut, tapi dengan kaidah, dengan aturan main yang dalam. Dan ini hanya kaidah global sebagaimana kita tekankan, dan salah satu syaratnya harus sama. Lalu Allah dan Rasul mengingatkan, tapi nggak tenang loh hidup, tapi nggak nyaman, tapi nggak mulia, tapi nggak jadi orang sabar, tapi akan nyesek terus. Mau hidup nyesek terus? Apa enaknya hidup nyesek terus? Kita punya semua tapi nyesek, 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 nyesek. Lihat pada saat kita tidak diberikan taufik oleh Allah lalu mendendam, apa enaknya hidup demikian? Dan kita nggak akan bisa jadi orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik itu memaafkan. Nabi SAW memaafkan. Nabi sabar. Dan dari sini sekali lagi, sabar bukan pasif. Sabar bukan diam. Sabar itu berjuang. Sabar itu perjuangan mengontrol dan menahan diri agar tetap berada di atas ketaatan dan tidak melakukan kemaksiatan, dan bisa menghadapi setiap musibah dan takdir sesuai dengan Allah inginkan. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi, sabar adalah kenikmatan. Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana dan para tokoh klasik mengatakan, seperti ucapan Al-Mansur Al-Mahdi, ladzatul afwi atyab min ladzatit tashaffi. Kenikmatan saat memaafkan itu lebih indah. Lebih indah daripada upaya membalas. Oleh karena itu, sekali lagi, masa kita nggak ingin mendapatkan keindahan dan kelezatan itu? Coba deh. Kalau memaafkan dan sabar nggak indah, Nabi nggak mungkin sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dan mengarahkan kita untuk itu. Pasti lebih indah. Dan bola di tangan kita. Kita mau nggak bisa tidur, atau kita mau tidur nyenyak. Kita mau tersenyum lepas, atau kita mau dihantui dendam kesumat dari hari ke hari. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.
dan semoga menjadi awal keberkahan di hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.